Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas tentang keutamaan surah Yasin. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang keutamaan surah Yasin. Surah Yasin biasanya seringkali kita baca di dalam kehidupan kita, atau misalkan seperti ada perkumpulan seperti misalkan perkumpulan atau pengajian, biasanya kita membaca surah Yasin. Surah Yasin di situ terdapat banyak keutamaan bagi pembacanya atau pengamalnya. Makanya di situ saya ingin membahas tentang surah Yasin. Surah Yasin adalah jantung Al-Quran yang memiliki banyak keutamaan. Surah Yasin di sini sebagai jantung Al-Quran karena memuat inti ajaran Islam yang komprehensif. Artinya di situ, di dalam surah Yasin terkandung banyak ajaran inti Islam yang sangat luas, yang sangat komprehensif di situ. Meliputi di sini tauhid. Tauhid di situ keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di situ, di dalam surah Yasin di sini memuat tentang ajaran tauhid di dalamnya. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memuat tentang tauhid, ajaran tauhid, di situ yang nomor 2 di situ kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ terdapat di dalam Al-Qur'an, khususnya di sini surah Yasin yang saya bahas. Yang selanjutnya di situ hari kebangkitan. Jadi di situ hari kebangkitan setelah semua makhluk khususnya di sini manusia sudah meninggal dunia dan sudah sampai pada hari kebangkitan, makanya di situ sudah saatnya amal manusia di situ diperhitungkan atau ditimbang. Artinya di situ hari kebangkitan terdapat khususnya di sini yang saya bahas di dalam surah Yasin. Yang selanjutnya di situ dan kisah umat terdahulu. Jadi di situ
itulah sebabnya kenapa bisa dikatakan surah Yasin sebagai jantung Al-Quran, karena di dalam surah Yasin di sini memuat inti ajaran Islam yang komprehensif yang meliputi keesaan Allah Subhanahu wa taala atau disebut juga dengan tauhid. Yang kedua, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hari kebangkitan. Yang keempat di sini kisah umat terdahulu. Di dalam kisah umat terdahulu di sini dapat kita ambil pelajaran atau petik hikmahnya supaya nanti kita tidak salah di dalam melakukan sesuatu. Salah satu contohnya misalkan kisah umat terdahulu, yaitu kisah umat tentang orang soleh. Makanya di situ kita bisa meniru amalan-amalan baik mereka untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di situ kita juga bisa membaca dan juga memahami tentang kisah umat terdahulu yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa ambil hikmahnya supaya kita bisa menghindari apa-apa yang dibuat oleh mereka. Artinya di situ kita senantiasa jangan mengikuti kisah umat terdahulu yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, melainkan di situ kita mengikuti kisah umat terdahulu yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan jantung Al-Quran karena memuat ajaran inti Islam yang komprehensif. Yang selanjutnya di situ beberapa keutamaan yang ingin saya jelaskan di sini. Keutamaan membaca surah Yasin. Yang pertama, pahala setara 10 kali khatam Al-Quran. Membaca surah Yasin di situ seperti membaca seluruh Al-Quran sebanyak 10 kali. Artinya di situ keutamaan orang yang membaca Al-Quran di sini diibaratkan seperti orang yang khatam 10 kali Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, salah satunya hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, an Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'ani asyra marratin. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala sesuatu memiliki hati, dan hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Siapa yang membaca Yasin, Allah menuliskan memberi pahala baginya 10 kali membaca Al-Quran secara utuh atau khatam. Artinya di situ dengan kita sudah membaca Al-Quran di situ, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi kita, dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ 10 kali membaca Al-Quran secara khatam atau utuh. Yasin di situ adalah hati Al-Quran.
Di dalam hadis juga saya ingin menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna li kulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin man qara'ahab tiga awajhillahi wufiralahu rawahu Tirmidzi. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki hati, dan hati Al-Quran adalah surah Yasin. Barang siapa yang membaca surah Yasin karena mengharap wajah Allah, maka diampuni dosanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Makanya saya katakan tadi, banyak sekali keutamaan yang kita bisa peroleh dengan kita membaca surah Yasin. Salah satu contohnya di sini, keutamaan yang pertama, seperti khatam Al-Quran 10 kali. Kita mendapatkan pahala di situ seperti kita menghatamkan 10 kali Al-Quran. Keutamaan membaca surah Yasin yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Barang siapa membaca surah Yasin di situ, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ bagi orang yang membaca surah Yasin akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ bersabda, Anil Hasani qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a Yasin fi lailati asbaha maghfuran lahu wa man qara'a Hamim al-ati fi haddukhana asbaha maghfuran lahu. Artinya dari Al-Hasan mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, pada keesokan harinya ia diampuni, dan barang siapa yang membaca Hamim yang di dalamnya disebutkan Dukhan, surah Ad-Dukhan, maka pada pagi harinya diampuni. Jadi keutamaan orang yang membaca surah Yasin di sini disebutkan pada malam hari, maka dosa-dosanya keesokan harinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah saya katakan tadi, bahwasanya keutamaan orang yang membaca surah Yasin yang kedua di sini diampuni dosa-dosa. Keutamaan orang yang membaca surah Yasin yang ketiga, dimudahkan segala hajat dan urusan. Makanya di situ surah Yasin yang kita baca di sini sebagai perantara dikabulkannya hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perantara dimudahkannya urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ bersabda, mangkara Yasin fi sadrin nahari kudiyat hawa nujuhu. Kudiyat hawa ijuhu. Artinya dari Atta bin Abu Rabah diriwayatkan
telah sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin pada awal siang, niscaya akan terpenuhi semua kebutuhannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Jadi di situ kita membaca surah Yasin di sini terdapat banyak keutamaannya. Di situ khususnya di sini tentang keutamaan pada waktu-waktu tertentu ketika kita membaca surah Yasin. Ada hadis ini diriwayatkan bahwasanya orang yang membaca surah Yasin di situ pada awal siang niscaya akan terpenuhi semua kebutuhannya. Artinya di situ akan dipenuhi semua kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau membaca surah Yasin pada awal siang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, "Man qara'ah surat Yasin was-saffat lailatal jum'ati a'tahullahu su'alahu." Artinya barang siapa membaca surah Yasin dan As-Saffat di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Al-Habir. Jadi hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada kita, mengabarkan kepada kita tentang keutamaan di situ, keutamaan orang yang membaca surah Yasin. Membaca surah Yasin di situ pada malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya. Itulah keutamaan orang yang membaca surah Yasin. Yang ketiga, dimudahkan segala hajat dan urusan. Keutamaan orang yang membaca surah Yasin. Yang keempat, meringankan sakaratul maut. Membacakan surah Yasin di sisi orang yang sedang sakaratul maut dapat meringankan proses keluarnya ruh. Makanya di sini banyak sekali keutamaan orang yang senantiasa membaca surah Yasin di situ. Salah satu contohnya yang nomor 4 di sini, meringankan saat sakaratul maut. Makanya di situ biasanya orang yang saat sakaratul maut atau bisa jadi lagi parah-parahnya, lagi mau menghadapi sakaratul maut, biasanya di sampingnya orang-orang membaca surah Yasin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Artinya, bacalah untuk orang mati di antara kamu surah Yasin. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Saya katakan tadi, biasanya di situ orang yang lagi sakaratul maut ataupun juga orang yang sudah meninggal dunia, biasanya di situ dibacakan surah Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah untuk orang mati di antara kamu surah Yasin. Yang selanjutnya di situ keutamaan orang yang membaca surah Yasin meringankan siksa kubur. Siksa kubur sambil membaca, ziarah kubur sambil membaca surah Yasin di situ dapat meringankan siksa ahli kubur.
Makanya kalau misalkan kita ziarah, biasanya kita membaca surah Yasin atau kita membaca tahlil di situ. Karena di situ orang yang membaca surah Yasin di situ akan meringankan siksa kubur mereka. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, barang siapa yang memasuki pekuburan lalu membaca surah Yasin, maka Allah akan meringankan siksa bagi penghuni kubur, dan bagi yang membaca mendapat pahala kebaikan-kebaikan sejumlah penghuni kubur tersebut. Hadis riwayat Abdullah Aziz. Artinya di situ saya katakan tadi bahwasanya orang yang senantiasa membaca surah Yasin di sini akan meringankan siksa ahli kubur. Yang selanjutnya di situ orang yang keutamaan orang yang membaca surah Yasin di sini mendapatkan ketenangan hati. Membaca Yasin secara rutin dapat mengurangi stres karena kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surah Yasin. Kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di situ dapat mengurangi stres, kecemasan, dan memperkuat hubungan spiritual baik lahiriah maupun jasmaniyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ orang yang senantiasa membaca surah Yasin di sini mendapatkan ketenangan jiwa dan raga dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca surah Yasin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in la ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.